Khadijah radhiyallahu anha wafat, kemudian datang seorang sahabat namanya, atau sahabiah namanya Khawlah binti Hakim. Seorang wanita ini datang menawarkan kepada Rasulullah istri. Ya Rasulullah, tidakkah engkau ingin menikah? Aku memiliki dua tawaran ya Rasulullah. Satu seorang gadis, dan satu lagi seorang janda. Aku memiliki tawaran ya Rasulullah, satu seorang gadis, satu seorang janda. Engkau pilih mana ya Rasulullah? Lalu kata Rasulullah, siapa yang gadis dan siapa yang janda? Kemudian Khawlah mengatakan, yang gadis ya Rasulullah adalah orang atau seorang putri dari seorang yang sangat engkau cintai, yaitu Aisyah, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian siapa yang seorang janda tadi? Yang janda adalah salah satu istri dari sahabatmu yang bernama Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, kalau begitu dua-duanya saja. Kalau begitu dua-duanya saja. Artinya Rasulullah SAW melamar dua-duanya melalui Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha. Lalu kemudian Khawlah mendatangi ibundanya Aisyah, Ummu Ruman. Khawlah mendatangi ibundanya Aisyah yang bernama tadi Ummu Ruman binti Amir radhiyallahu anha. Lalu kemudian Khawlah mengatakan kepada Ummu Ruman, telah datang keberkahan kepada rumah kalian. Apa itu? Kata Ummu Ruman, Rasulullah SAW ingin melamar putrimu Aisyah. Pada waktu itu ibunda Aisyah radhiyallahu anha usianya masih 6 tahun. Pada waktu itu ibunda Aisyah radhiyallahu anha usianya masih 6 tahun. Mungkin kita akan heran dan kita akan kaget. Usia 6 tahun sudah dilamar. Karena adat istiadat kita, jangankan 6 tahun, 16 tahun sudah dilamar saja akan kaget orang. Nah, ini usia 6 tahun. Tapi kita perlu melihat setiap sejarah itu sesuai dengan keadaannya dan adat istiadat yang ada. Karena adat istiadat orang Arab pada zaman itu, anak-anak yang jauh di bawah usia dengan bahasa kita sudah memiliki calon suami. Bahkan uniknya ibunda Aisyah radhiyallahu anha sebelum dilamar Rasulullah sudah dilamar orang lain. Artinya Rasulullah bukan seorang yang melamar pertama ibunda Aisyah. Makanya seringkali ada hal-hal yang dibincangkan di kalangan orang-orang yang membenci Islam, yang dituduhkan kepada Rasulullah bahwasanya Rasulullah SAW itu menzalimi istrinya Aisyah karena menikahi di bawah usia. Ini karena mereka tidak mengenal sejarah. Apa masalahnya seorang wanita dengan kemuliaannya, dengan kerelaannya, bahkan dengan kebanggaannya? Nanti kita akan kisahkan bagaimana ibunda Aisyah sangat bangga ketika Rasulullah SAW melamarnya dan sangat bahagia. Singkat kisah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha tadi dilamar. Khawlah binti Hakim datang kepada ibundanya Ummu Ruman. Kemudian Ummu Ruman berbicara dengan sang suami, yaitu Abu Bakar, ayahnya Aisyah. Ini putri kita dilamar oleh Rasulullah. Maka Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu mengatakan, Muhammad akhi, Muhammad yaitu Rasulullah adalah saudaraku. Bagaimana dia pantas menikahi putriku? Karena Abu Bakar As-Siddiq menganggap Rasulullah sebagai saudaranya. Maka menurut Abu Bakar pada waktu itu tidak pantas Rasulullah menikahi anak saudaranya sendiri. Kemudian Abu Bakar mendatangi Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau ingin menikahi putriku Aisyah? Kata Rasulullah, kalau boleh aku akan menikahinya. Lalu kata Abu Bakar, bagaimana engkau menikahinya sedangkan engkau adalah saudaraku? Lalu kata Rasulullah, anta akhi fil Islam, engkau adalah saudaraku dalam keislaman, dan putrimu sangat pantas untukku. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq kembali ke rumahnya untuk bermusyawarah dengan sang istri Ummu Ruman radhiyallahu anha.
Setelah bermusyawarah, Ummur Ruman mengingatkan, ternyata dulu Ibunda Aisyah ini pernah dilamar oleh seseorang sebelum Rasulullah melamar. Dilamar oleh seorang yang bernama Mut'im ibnu Adi untuk anaknya. Untuk anaknya. Mut'im ibnu Adi ini memiliki anak nanti kemudian hari namanya Jubair. Jubair ibnu Mut'im ibnu Adi ini seorang sahabat Rasulullah. Mut'im ibnu Adi melamar Ibunda Aisyah untuk anaknya. Tapi pada waktu itu Mut'im seorang yang kafir, seorang yang musyrik, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Abu Bakar mendatangi Mut'im, "Ya Mut'im, saya masih ingat engkau telah atau pernah melamar putriku untuk anakmu. Apakah lamaran ini akan dilanjutkan atau diselesaikan saja? Karena kita sudah beda agama dan beda keyakinan." Maka kata Mut'im ibnu Adi, "Aku akan tanya kepada istriku terlebih dahulu." Kemudian Mut'im bertanya kepada istrinya. Dan kata istrinya, "Kalau anak kita menikahi Aisyah, putrinya Abu Bakar, artinya anak kita juga akan ikut kepada agamanya Aisyah. Kalau begitu kita batalkan saja lamaran ini. Kalau begitu lamaran ini kita batalkan saja." Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kembali kepada Rasulullah dan kemudian terjadilah pernikahan. Perlu kita ketahui, pernikahan yang terjadi adalah hanya sebatas akad. Hanya sebatas ijab sah kalau bahasa kita. Hanya sebatas akad dan ijab sah. Karena Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pada waktu itu umurnya masih 6 tahun. Jadi istri pertama setelah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wafat, yang dinikahi Rasulullah adalah Ibunda Aisyah. Tapi Rasulullah SAW tidak langsung menggauli Aisyah, karena Rasulullah menunggu Aisyah sampai usia di mana Ibunda Aisyah sudah siap untuk menjadi seorang istri. Makanya terjadi akad itu ketika Ibunda Aisyah usianya 6 tahun atau sebagian ulama mengatakan 7 tahun. Dan terjadi akad ini di mana? Ketika Rasulullah masih di Makkah posisinya. Karena Ibunda Khadijah meninggal dan wafat di Makkah. Kemudian setelah itu Rasulullah menikahi Ibunda Aisyah dan posisinya masih pula di Makkah. Nanti Rasulullah SAW kembali bertemu Ibunda Aisyah ketika di Madinah. 8 bulan setelah Rasulullah berhijrah, Rasulullah SAW menjumpai Ibunda Aisyah. Dan Ibunda Aisyah pada waktu itu sudah berusia 9 tahun. Sudah menjadi wanita dewasa pada waktu itu. Karena Ibunda Aisyah mengatakan, pada waktu itu aku sudah haid atau sudah datang bulan. Jadi umur 9 tahun pada waktu itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sudah datang bulan. Ini pun akan membuat kita kaget atau heran, bagaimana Rasulullah menggauli seorang gadis yang usianya masih 9 tahun. 19 tahun saja masih maju mundur. Ini 9 tahun. Bagaimana? Itu tadi, kita perlu memahami sejarah sesuai dengan keadaan dan adat istiadat orang-orang terdahulu. Sehingga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertemu dengan Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam, dan Rasulullah sudah menikahi wanita setelah Ibunda Aisyah yang bernama tadi Saudah binti Zam'ah. Jadi Rasulullah setelah akad ijab sah dengan Abu Bakar atas putrinya Aisyah, kemudian Rasulullah menikahi Ibunda Saudah, Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, seorang sahabat Rasulullah dari kalangan wanita yang berhijrah ke negeri Habasyah bersama sang suami yaitu Sakran ibnu Amr. As-Sakran ibnu Amr radhiyallahu anhu meninggal. Ketika sang suami meninggal, Saudah binti Zam'ah menjadi seorang wanita janda. Dan Saudah binti Zam'ah usianya jauh di atas Rasulullah. Usianya sangat tua, jauh di atas Rasulullah. Namun Rasulullah SAW waktu itu menikahi Saudah sambil menunggu dewasanya Aisyah radhiyallahu. Maka ketika Rasulullah bertemu dengan Ibunda Aisyah, Rasulullah sudah memiliki istri yang sudah bersamanya yang bernama Saudah tadi. Artinya ketika Rasulullah SAW menikahi Ibunda Aisyah, Rasulullah sudah memiliki 3 istri. Satu istri yaitu Khadijah sudah meninggal, kemudian Saudah binti Zam'ah, dan kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika dinikahi oleh Rasulullah, Rasulullah bercerita, "Ya Aisyah, sesungguhnya
sebelum aku menikahimu, Jibril datang dalam mimpiku. Jibril alaihi salam datang dalam mimpinya Rasulullah. Dan Jibril membawa seseorang yang dibungkus dengan kain sutra. Jibril membawa seseorang yang dibungkus dengan kain sutra. Kemudian Jibril mengatakan, coba buka siapa yang dibalikkan sutra ini. Dan siapapun yang kamu lihat, itu adalah akan menjadi istrimu kelak. Lalu kemudian dalam mimpinya Rasulullah dan mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Mimpinya para nabi dan rasul itu adalah wahyu. Sebagaimana kita kenal mimpinya Nabi Ibrahim yang akan menyembelih sang anak Ismail alaihissalam, yang datang dalam mimpinya. Mimpinya para nabi dan rasul itu wahyu, berbeda dengan mimpi-mimpi kita. Maka ketika Rasulullah membuka sutra itu, ternyata dilihatlah Aisyah radhiyallahu anha. Dan mimpi itu berulang datang kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau seandainya ini sudah ditakdirkan, maka Allah Azza wa Jalla yang akan menyiapkan dan akan menjaganya. Dan benar, kemudian hari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjadi istrinya Rasulullah. Dan bukan hanya menjadi istri, tapi menjadi seorang wanita yang sangat istimewa bagi Rasulullah. Karena semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tidak pernah mencintai wanita yang lebih daripada cinta beliau kepada Ibunda Aisyah. Cinta beliau kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sangatlah luar biasa. Mungkin yang bisa menandinginya hanyalah cinta beliau kepada Ibunda Khadijah. Tapi Ibunda Khadijah sudah meninggal. Jadi Allah takdirkan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha meninggal sebelum hadirnya Ibunda Aisyah, untuk menggantikan